la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Wabil khusus yang saya hormati ya Kang Adi selaku founder gabungan Koperasi Syariah Jawa Barat ya. Kang Edwin, Kang Irfan dan para akang-akang semua nih yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga selalu sehat dan selalu sukses dalam menjalankan jihad iktisodiyah ya, karena BMT itu jihad iktisodiyah ya. Saya juga dulu adalah orang BMT. Jadi pertama kali saya terjun di dalam ekonomi Islam itu dimulai dari BMT ya. Ya ini kira-kira inilah CV saya. Saya pernah belajar di Al-Hikmah Jakarta. Kemudian S1 akuntansi saya dari Universitas Negeri Jakarta, S1 juga ada manajemen Universitas Terbuka, kemudian S2 saya dari UI dan menyelesaikan keuangan Islam di Asia University Selangor. Saat ini kerjaan saya sebagai dosen di TCB, merangkap sebagai anggota Badan Wakaf Indonesia, merangkap juga ketua DPS nih di beberapa DPS nih. Tadi baru rapat Koperasi Karyan PT Indosat ya, RAT dari Kopindosat. Kemudian ada juga di Cempaka Putih ya, dan anggota DPS Latnas Dewan Dakwah Islam Indonesia. Nah, ini pengalaman kerja saya ini dari BMT, dari Koperasi Syariah juga dulu ya, di BMT Asamil, kemudian di Kosindo, kemudian 2023 saya baru di BPRS sampai terakhir kemarin tahun 2009 sebelum Covid ya, 2019 kemarin. Jadi untuk pengalaman di perbankan syariah di BMT, ya alhamdulillah nanti sama dengan teman-teman ya. Nah kemudian Baitul Mal itu ya, Baitul Mal itu BMT ini memang harus segera difungsikan karena kebanyakan teman-teman ini selalu mengejar Baitul Tamwilnya ya, Baitul Tamwilnya. Kenapa? Karena dianggapnya Baitul Tamwil itu lebih menguntungkan, padahal kebalik ya. Justru Baitul Mal itu kalau dikembangkan dengan model wakaf ya, wakaf uang ya. Ya sebenarnya bukan wakaf tunai, tapi wakaf uang. Karena yang namanya wakaf memang harus tunai, tidak boleh dihutang gitu. Jadi wakaf uang ini nanti kalau umpamanya ini besar wakafnya, si Baitul Mal nggak perlu dikelola sendiri oleh Baitul Mal, cukup diserahkan kepada Baitul Tamwilnya yang mengelola. Sehingga dari sisi likuiditas maka BMT ini akan terjaga ya. Biasanya kan kalau Ramadan ini penarikan besar-besaran ya. Pengalaman saya dulu orang banyak narik pada bulan Ramadan dan bulan Juni pada saat semesteran ataupun pada saat bagi rapot. Ini rame penarikan ya. Ketika kita nggak bisa mengkombin dengan nasabah-nasabah pasar, maka biasanya BMT-nya kolab gitu. Nah, makanya dengan adanya Baitul Mal ini diharapkan ada memiliki satu kekuatan ya, satu kekuatan di mana Baitul Mal ini akan menopang daripada Baitul Tamwilnya. Baitul Tamwilnya akan berkontribusi kepada Baitul Malnya untuk memberikan makuf alaih ya, kelebihan itu hasil-hasil yang dikelola oleh Baitul Tamwil ini ya, bagi hasil daripada dana Baitul Mal yang ditempatkan di Baitul Tamwil ini akan berkontribusi kepada beasiswa yang terus-menerus gitu ya, kemudian kesehatan ataupun yang lainnya ya, ekonomi lainnya itu bisa dilakukan. Nah, sekarang yang perlu kita pahami sendiri adalah bahwa wakaf itu apa sih gitu ya. Jadi aset wakaf itu adalah harta benda wakaf, HBW ya. Baik yang sifatnya bergerak maupun tidak bergerak. Nah, kalau dalam undang-undang harta benda wakaf itu dua, tidak bergerak dan bergerak. Yang tidak bergerak itu tanah, bangunan, kebun, ya. Dan ini biasa dilakukan oleh masyarakat secara umum, ya. Udah tahu tuh. Kalau wakaf ya tanah. Padahal yang namanya wakaf tidak dengan tanah saja gitu.
ada lagi namanya wakaf bergerak. Nah, di dalam PP 42 Peraturan Pemerintah Indonesia ini, bahwa wakaf bergerak itu ada dua, ya. Ada wakaf bergerak selain uang, kemudian ada wakaf bergerak uang. Ya, wakaf bergerak selain uang itu apa? Ya banyak, ya. Contohnya nanti ada saham, ada kendaraan, yaitu wakaf bergerak. Dan banyak sekali najir-najir yang menerima itu, ya. Ini saya wakafkan ya, mobil saya nih, saya wakafkan. Ya. Sehingga persepsinya mewakafkan itu seolah seperti menyedekahkan, padahal itu berbeda antara wakaf dengan sedekah biasa. Wakaf ini adalah sedekah jariah, ya. Jadi kalau umpamanya kita lihat hadisnya, jamata nas in qata amaluhu illa min salasin, salah satunya adalah sedekatun jariah. Dan ulama sepakat bahwa yang namanya sedekah jariah itu adalah wakaf yang pahalanya akan mengalir terus gitu. Nah, terkadang banyak masyarakat yang tidak membedakan antara wakaf dengan sedekah atau dengan hibah, ya. Mereka seolah menyamakan padahal berbeda, ya. Nah, kemudian wakaf uang. Wakaf uang ini juga ada dua model, ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Biasanya kalau wakaf uang ini udah pasti uang yang dikasih objek wakafnya adalah uang. Tapi kalau wakaf melalui uang, uang yang diberikan tetapi objek wakafnya pasti aset wakaf. Contohnya mau pengadaan ambulan, ya, dikumpulin pakai lelang wakaf. Ini wakaf ambulan, 10.000, 100.000 gitu ya, itu kumpulkan. Atau wakaf pengadaan tanah, ya, kita mau bebasin nih tanah buat pesantren, buat masjid, wakaf lagi gitu ya, 5.000, 10.000, 100.000. Itu namanya wakaf melalui uang. Kemudian laporan keuangan najir ini adalah suatu penyajian terstruktur. Kenapa? Karena IAI sudah mengeluarkan PSAK 112 tentang aset wakaf. Dan nazir dalam mengelola aset wakaf ini, dia tidak boleh menggunakan aset wakaf tersebut sebagai biaya operasional, melainkan harus ada sumber daya lain selain aset wakaf. Sehingga di situ juga kita membutuhkan pencatatan laporan dana non wakaf. Tapi kalau BMT kan sangat mudah gitu. Bisa aja misalnya baitul malnya yang ada sedekah, ya udah sedekahnya ini dipakai buat biaya operasional pengelolaan wakafnya. Itu boleh, boleh saja gitu ya. Nah, kemudian laporan keuangan wakaf ini harus menyajikan secara wajar, tidak boleh dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan yayasan, ya, termasuk nanti BMT dimasukkan wakaf itu sebagai aset, bukan. Jadi wakaf itu, ya, dia dicatat sendiri oleh divisi Baitul Mal. Dana Baitul Mal yang ditempatkan di BMT masuk dalam kategori tabungan, tabungan aja, ya, tabungan berjangka, ya, supaya apa? Ada bagi hasilnya, gitu. Jadi wakafnya ditabungkan di BMT, sehingga dia tidak muncul dalam akun modal atau dalam akun kewajiban, ya, kewajiban, tapi dia akun kewajibannya itu akun dana sirkah temporer masuknya, ya, DST. Nah, itulah wakaf, ya. Nah, ini kira-kira beginilah, ya, wakaf nih menurut PP nomor 42. Harta tidak bergerak terdiri dari tanah, bangunan, tanaman, benda tidak bergerak lainnya. Kemudian bergerak selain uang ada kapal, pesawat, ya, logam mulia, surat berharga, sampai kepada hakti, termasuk ada hak guna manfaat gitu. Ya, kok hak guna manfaat ini kok bisa diwakafkan? Bisa gitu ya. Kenapa? Contohnya misalnya kalau di Bandung ada orang yang mewakafkan gedung yang lokasinya sangat strategis gitu. Kemudian gedung itu dibuatlah working space, ya, kantor-kantor kecil gitu ya, yang disewakan. Kemudian kalau di bawahnya ada parkiran cukup luas, dibuatlah food court, ya, tempat kuliner, pusat kuliner, sehingga dia bisa menghasilkan dari situ, dari hasil sewanya, ya. Jadi itu bisa dibukukan, dilaporkan. Nah, kemudian
harta bergerak uang ini, ya wakaf uang ada wakaf melalui uang, ya. Jadi wakaf melalui uang itu objeknya pasti ada objek wakafnya. Contohnya misalnya Gapoksa ini ingin membangun gedung peradaban Gapoksa, ya, di mana gedung ini nanti akan dipakai untuk gedung serbaguna, buat walimahan, buat training-training, buat macam-macam lah gitu ya. Yang aset wakafnya ini dimiliki oleh Baitul Mal yang ada di Gapoksa lingkungan, sama seperti di Jogja itu PBMT, itu gedung PBMT itu wakaf dimiliki oleh nazir-nazir BMT. Jadi nazirnya banyak tuh, ya, objek. Karena semangatnya itu kita harus meninggalkan sifatnya yang apa? Fastabikul khairat. Karena fastabikul khairat itu adalah untuk pribadi kita kepada Allah. Tapi kalau untuk yang namanya kebersamaan, maka kita harus menggunakan apa namanya? Kerjasama gitu ya. Kita sudah tinggalkan lagi itu egosentris, egoisme. Kita merangkul bersama-sama, gandeng bersama-sama. Kita bikin gedung peradaban bersama-sama yang sumbernya dari wakaf masing-masing gitu ya. Nanti tinggal ditunjuk siapa nih pengelolanya. Oh, pengelolanya kita serahkan kepada pimpinan Gapoksa, atau Gapoksanya nih menunjuk siapa event organizer yang mengelola gedung ini ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan wakaf melalui uang. Dan perintah mencatat dari Allah ini ternyata bukan hanya sebatas lip service ya, bukan sebatas karena ini kalau kita mencatat ini ibadah, bukan cuma sebatas ibadah saja, tetapi juga perintah mencatat ini ternyata ada hikmahnya, karena orang tidak mencatat maka banyak yang hilang aset-aset wakaf kita ya. Di beberapa daerah itu saya sudah menemukan 2 BMT, ketika ditanya BMT-nya, "Mana aset wakafnya?" Ya, apa yang dia katakan, "Aset wakafnya sudah dibawa sama najirnya, Pak," gitu ya. Padahal yang namanya najirnya itu BMT, lembaganya, bukan orangnya. Orangnya itu adalah petugas najir yang ditunjuk oleh pengurus koperasi, pengurus BMT. Dia menunjuk nih, Anda ditempatkan sebagai direktur Baitul Mal ya, ngurusin wakaf gitu ya. Jadi aset wakafnya itu harus dikelola oleh lembaga, bukan dikelola oleh petugasnya. Petugas itu hanya pelaksana saja ya. Nah, ini dibawa Pak. Jadi kami sudah nggak ada lagi aset wakaf. Nah, itu satu kesalahan besar ya, karena yang jadi najib itu adalah lembaga dan itu yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Dan saya juga sangat appreciate tuh mendengar pidatonya Menteri Keuangan Sri Mulyani ya. Bagaimana yang namanya negara dari mulai Orde Lama sampai Orde Baru nggak punya neraca katanya. Sehingga ketika dibuat neraca itu banyak aset-aset negara yang hilang. Salah satu contohnya itu di Kompleks Senayan itu ada namanya Hotel Hilton. Hotel Hilton itu dulu dibangun oleh Bung Karno milik negara. Tapi kemudian begitu dicatat ternyata sudah lepas dan berganti menjadi Hotel Sultan milik orang lain ya, milik swasta. Nah, ini wakaf tidak menutup kemungkinan begitu juga. Karena wakaf ini tidak dicatat ya, maka akhirnya hilang wakafnya ya. Wakifnya katakanlah kalau wakifnya pengerorangan, dia meninggal ganti anaknya, anaknya ganti cucunya. Cucunya menganggap ini warisan kakek saya gitu ya. Nah, begitu juga di lembaga yang seperti kasus yang saya temui tadi itu. Kemana wakafnya? Wakafnya sudah habis, Pak. Kok bisa habis? Iya, dibawa sama najirnya. Najirnya sudah resign dari BMT. Nah, ini satu permasalahan. Padahal yang namanya najir itu adalah BMT-nya, ya, lembaganya, ya, bukan orangnya. Nah, model pelaporan wakaf ini menurut PSAK-nya, ya, hanya sampai sini. Aset wakaf, posisi dana wakaf, rincian aset wakaf, aktivitas dana wakaf, arus kas wakaf, catatan atas laporan keuangan, ya. Ini adalah laporan wakaf berdasarkan entitas wakaf dengan PSAK 11
dua, ya. Tetapi di dalam fikih wakaf itu bahwa dalam pengelolaan harta wakaf itu tidak boleh menggunakan aset aset wakaf itu. Makanya Badan Wakaf Indonesia ini kalau ada BMT yang mau mendaftarkan sebagai najir, dia harus sudah dipastikan dia sudah punya uang 30 juta sebagai biaya operasional, ya. Dari mana? Bisa dari pinjaman, bisa dari dana infak, sedekah, baitul mal, ataupun dari dana donasi lainnya, ya. Nah, di mana dia dicatat? Dia nggak bisa dicatat di dalam PSAK ini, maka dicatat dalam PSAK lainnya, ya, dicatat dalam aset non wakaf, ya, dana non wakafnya. Nah, dana non wakaf BMT maupun yayasan lain ini dia bisa diinkludkan ke dalam laporan yayasan, ya, bisa dikonsolidasi. Kalau wakaf nggak boleh konsolidasi karena dia wakaf itu entitas yang berdiri sendiri, ya, wakafnya, karena dianggap wakaf itu milik Allah dan nazir itu hanya orang atau petugas yang memang dipercaya untuk mengelola aset-aset wakaf ini supaya dia terjaga keabadiannya, kemudian dia berkembang sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan bagi mauquf alaih, ya. Nah, aset non wakaf ini pendekatan yang paling dekat, ya, untuk PSAK terkait ini adalah PSAK yayasan atau sekarang dengan ISAK 35 nomornya, ya. Jadi dia bisa dikonsolidasi, bisa digabungkan, bisa juga dipisah, ya. Artinya apa? Nazir ini dia mengelola dua laporan. Laporannya yang pertama adalah keuangan wakaf, yang kedua adalah laporan keuangan non wakaf gitu. Hanya nanti kalau di dalam laporan ke BWI nggak usah pusing, nggak perlu ini nggak perlu, ya. Kenapa nggak perlu? Karena ini adalah untuk objek audit, ya, kantor akuntan publik. Jadi kalau umpamanya BMT-nya diaudit, maka kantor akuntan publik dia pakai ini, ya, dia pasti pakai ini yang lihatnya. Tapi kalau ke BWI cukup dipilah-pilah yang tadi, ya, berdasarkan tiga jenis wakaf, ya. Nah, kira-kira kita menerima wakaf tidak bergerak enggak, ya? Kira-kira ada enggak wakaf tanah? Kita mengelola wakaf tanah ada enggak gitu. Nanti dilihat berapa nilainya. Kita menerima wakaf bergerak selain uang enggak? Apa saja? Ambulan, emas, ataupun macam-macam. Ada enggak? Berapa nilainya? Itu dinilai. Kemudian arus kas, ya. Ini arus kasnya juga kan kaitannya dengan wakaf uang. Kita menerima berapa wakaf uangnya? Oh, ini wakaf uang yang kita terima sekian. Wakaf melalui uangnya, oh, wakaf melalui uangnya sekian. Ya, itu digabungkan semua. Ya, jadi kalau ada uang-uang semua, meskipun ini wakafnya melalui uang, maka dia tetap dikatakan sebagai wakaf uang. Jadi cukup kita identifikasi tiga aset wakaf yang tadi itu aja. Ya, kira-kira ini maksudnya kelompok mana nih? Wakaf tidak bergerak atau wakaf bergerak selain uang atau wakaf bergerak uang, wakaf uang, ya. Jadi jenis itulah nanti yang akan disampaikan, dilaporkan nanti di e-reporting itu akan keluar seperti ini. 4, ya. Posisi dananya langsung keluar, rincian aset wakafnya langsung keluar, aktivitas dana wakafnya keluar, arus kas wakafnya keluar, ya. Nah, saya sudah membuat juga sih contoh dari Excel, ya, untuk pelatihan. Tapi untuk dijelaskan ini agak sulit kalau cuma memakan waktu beberapa jam gitu, ya, karena untuk pelatihan akuntansi ini minimal itu 2 hari gitu, ya, untuk teori prakteknya nggak bisa dengan seminar. Nah, untuk seminar yang paling seperti inilah kita kira gambaran-gambarannya seperti ini, ya. Kita nggak mengajarkan bagaimana cara menyusun apa transaksinya, mutasi transaksinya gitu, ya, karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, jadi ini, ya, aset wakaf adalah harta benda wakaf baik berupa benda wakaf bergerak maupun tidak bergerak. Ini laporan keuangan, ya, dan harus menyajikan secara wajar. Sekarang kita masuk kategori akuntansi harta benda wakaf tidak bergerak, ya. Jadi kita coba satu-satu kita bahas, ya, karena intinya harta benda wakaf itu ada 3, ya. HBW tidak bergerak, HBW bergerak selain uang, kemudian HBW
uang, ya. HBW itu harta benda wakaf namanya, ya. Wakaf tidak bergerak, wakaf bergerak selain uang, wakaf uang. Oke. Nah, contoh misalnya harta bergerak, harta HBW tidak bergerak, hak milik atas tanah, ya, HMAT, ya. Hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun terkuat terpenuhi, ya, yang dipunyai oleh orang atas tanah yang dapat beralih maupun dialihkan ke pihak lain. Artinya tanah itu benar-benar punya dia sehingga dia bisa mengalih fungsikan atau mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain, ya. Nah, kemudian tanaman ini yang berkaitan dengan tanah, ya, adalah yang diterima nazir dalam bentuk tumbuhan, tapi tumbuhan ini harus memiliki nilai ekonomi. Jadi kalau umpamanya ada orang yang mewakafkan tanamannya tetapi tidak memiliki nilai ekonomis, ya, maka nggak bisa diwakafkan gitu. Misalnya ada orang mewakafkan, ini kebun jagung saya wakafkan, nah itu punya nilai ekonomis, dia bisa diwakafkan, ya. Tapi kalau umpamanya dia mewakafkan semak belukar, ya nggak bisa diwakafkan gitu karena nggak punya nilai ekonomis. Kemudian rumah susun, bangunan, ya, bangunan ini hak kebendaan yang memberikan kepemilikan, ya. Ini juga bisa diwakafkan baik seluruhnya maupun sebagian. Karena ada juga, ya, di Jakarta ini orang mewakafkan sebagian rumahnya gitu. Pak, ini rumah saya wakafkan sebagian, yang ini sebagian nggak saya wakafkan karena ini buat tempat tinggal saya gitu, ya. Ya luar biasa, dia saking pengen wakafnya rumahnya dibelah dua gitu, ya, sebagian untuk wakaf. Ya, boleh yang seperti ini juga boleh, ya. Kemudian pengakuan, ya. Bagaimana pengakuan daripada pengakuan daripada harta benda wakaf tidak bergerak, ya. Nazir mengakui penerimaan HBW tidak bergerak jika telah terjadi pengalihan. Jadi jangan surat-suratnya belum dipegang, kemudian belum diurus AIW-nya, kemudian belum diurus sertifikat wakafnya sudah dicatat, itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan baru surat-suratnya diserahkan tiba-tiba pemiliknya meninggal, anaknya nuntut, ya. Ketika nuntut dia minta dikembalikan lagi, ya, kalau kita nggak ngasih dia tuntut di pengadilan pasti dia menang gitu. Makanya pencatatan ini dilakukan kalau sudah terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf, ya, secara hukum. Nah, kemudian pada saat penerimaan, ya, diakui berdasarkan nilai perolehan. Berapa nilai perolehannya? Ini bisa dilihat dari NJOP untuk aset-aset wakaf yang di bawah 500 juta nilainya. Tapi kalau di atas 500 juta, sebaiknya harus menggunakan KJP, kantor jasa penilai, ya. Kantor jasa penilai itu dia harus melakukan taksasi berapa nilainya gitu, ya. Kemudian HBW tidak bergerak yang diperoleh dari wakif diakui sebesar harga taksiran gitu, ya. Kemudian harga perolehan HBW ini hak milik atas tanah yang timbul hasil evaluasi karena pengaruh nilai ini diakui sebagai dampak pengukuran ulang. Contohnya misalnya wakaf yang kita terima tahun ini nilainya 1 meter 1 juta. Tiba-tiba terjadi pembongkaran. Pada saat pembongkaran karena harus dirislah, ya, dipakai buat jalan tol, buat jalan oleh pemerintah, ya, atau ditukar rislah, maka tiba-tiba nilainya naik melonjak, ya. Hasil penilaian itu bukan 1 juta tetapi 3 juta, ya. Nah, 2 jutanya ini adalah dampak pengukuran ulang bukan sebagai hasil pengelolaan. Karena kalau hasil Najir berhak untuk 10%. Tapi ini adalah pengolahan, ya. Nah, bagaimana pengukurannya? HBW tidak bergerak dapat diperoleh dalam pertukaran ini. Nilai yang diperoleh dari pos tersebut diukur sesuai dengan regulasinya. Apa regulasinya tadi itu nilai KJP-nya, kantor jasa penilainya, ya, nilai taksasinya berapa? Oh, nilainya sekian, ya itu yang diambil gitu, ya. Tapi kalau umpamanya tanahnya nggak sampai nilainya ratusan juta,
ya udah pakai NJOP aja. Kalau NJOP juga nggak punya, kalau dia nggak pernah bayar pajak, tanyakan ke kelurahan setempat, ya, minta surat keterangan dari lurah tentang harga-harga tanah di lokasi-lokasi tersebut. Ya. Nah, HBW tidak bergerak ini diukur dengan menggunakan model revaluasi dan model pendekatan jumlah. Artinya apa? Dia direvaluasi ulang nih. Tanah saya sekarang harganya sudah 10 juta per meter, dulu 1 juta, sekarang 10 juta, ya. Itu namanya melakukan revaluasi, ya. Jadi kalau meningkatnya bagaimana peningkatan? Meningkatnya itu bukan menjadi penghasilan, melainkan meningkatnya itu hanya karena dampak pengukuran ulang aja. Karena dampak pengukuran ulang, asetnya naik. Nah, dampak pengukuran ulang ini implikasinya kepada aset wakaf ini dia bisa menaikkan, bisa turun. Artinya wakafnya bisa naik, bisa turun gitu. Jadi kalau hasil pengukuran ulang ternyata aset wakafnya naik, maka ya dia naik. Ya, kalau umpamanya turun ya turun ya. Kalau turun tuh biasanya bangunan. Begitu dinilai, oh bangunnya sudah nggak bagus Pak, sudah ini. Ini sih nilainya nggak 1 juta lagi, tapi bisa 300.000 ya. Maka yang 700.000 yaitu dampak ukuran ulang. Gitu. Nah, bagaimana penyajiannya? Ya. Nah, penyajiannya ini wakaf tidak bergerak ini disajikan sebagai kelompok aktiva tetap ya. Sebesar apa? Sebesar biaya biaya yang apa? Biaya perolehannya ya. Appraisalnya berapa, harga pasarnya berapa, kemudian setelah dikurangi penyusutannya berapa ya itu. Penerimaan hasil manfaat tidak bergerak ya, HBW tidak bergerak disajikan sebagai penghasilan sebesar nilai perolehan yang diterima. Nah, nilai perolehan yang diterima ini artinya dia menggunakan cash basis ya, tidak menggunakan accrual gitu. Accrual itu karena mau dihutang, wow, pokoknya aset kita naik nih. Mana naiknya? Ini masih hutang sifatnya. Itu tidak boleh. Kalau di murabahah, akad murabahah itu kan dia menggunakan konsepnya accrual ya. Jadi kalau umpamanya ada anggota kita nih yang membeli barang dari BMT kemudian dia menaikkan harga, maka dia boleh mengakui bahwa dia punya keuntungan. Jadi keuntungan ini yang belum diterima, dia diakui di situ. Tapi kalau di wakaf tidak boleh, dia harus pakai cash basis gitu. Ya. Nah, kenaikan nilai HBW ini tidak bergerak disajikan sebesar harga perolehan ya, karena dampak ukuran ulang contohnya kalau ada ruslah ya, ruslah itu adalah pertukaran ya. Istibdal ya. Kemudian diungkapkan HBW tidak bergerak perlu diungkapkan dasar pengukurannya yang digunakan dalam menentukan jumlah nilai wajar ya. Nilai HBW tidak bergerak sebagai evaluasi dari dampak pengukuran ulang karena adanya ruslah ya ataupun peningkatan harga pasar. Kemudian rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan atau penurunan nilai akibat revaluasi. Itu juga harus diungkapkan nih, ya, bahwa ini perubahan karena revaluasi ini adalah dampak pengukuran ulang, bukan karena adanya pengelolaan, ya. Nah, ini contoh jurnalnya. Bagaimana penjurnalannya, ya. Nah, pada saat penerimaan harta benda wakaf tidak bergerak, contohnya misalnya ini belum saya rubah ya, tak ini material ya. Ada HBW benda tidak bergerak ini kan ada tanah, bangunan ya, bangunan atau sebagian bangunan atau tanaman ya. Contohnya misalnya persediaan barang ini 100, kemudian wakaf barang-barang material ya. Tanah misalnya di sini tanah ya. Ada tanah, kreditnya adalah wakaf tidak bergerak ya.
Kemudian kenaikan, ya, ini ambil contohnya material, ya, harusnya kita bisa ambil contohnya tanah, ya, tinggal diganti aja persediaan material, kemudian persediaan barang material, DPU-nya wakaf barang material, ya. Jadi kalau debit rekeningnya di sini adalah tanah, maka kreditnya dampak pengumpulan uangnya adalah wakaf tidak bergerak, ya, wakaf tidak bergerak. Begitu juga pada saat penurunannya sama juga gitu. Tapi kalau tanah itu kan tidak ada penurunan, yang ada kenaikan, ya. Nah, sekarang HBW bergerak selain uang, ya. Harta benda wakaf yang bergerak selain uang adalah penerimaan harta benda wakaf dalam bentuk kapal, pesawat, kendaraan bermotor, mesin-mesin, logam dan batu mulia, surat berharga lainnya, ya, yang dimiliki oleh wakif yang diserahkan kepada nazir untuk dikelola dan dikembangkan serta dimanfaatkan selamanya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah, ya. Jadi kapal, pesawat ini sebenarnya ada dalam undang-undang, ya, dalam undang-undang, dalam PP nomor 42 tahun 2006, ya, bahwa yang termasuk wakaf bergerak selain uang itu adalah kendaraan, ya, baik itu kendaraan di air, udara maupun kendaraan darat, ya. Kemudian ada logam mulia, batu mulia, ya, surat berharga. Nah, surat berharga ini juga ada dua model surat berharga, ya. Surat berharga ini disebut dengan efek, namanya efek, ya. Ada efek utang, ada efek modal. Nah, efek utang ini biasanya dia tidak memiliki dampak pengumpulan ulang. Kenapa? Contohnya misalnya sukuk. Jadi kita beli sukuk nih 100 juta, berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun kemudian ya 100 juta juga gitu. Tapi kalau kita beli saham, ya, maka akan berubah. Jangankan 1 tahun, 1 bulan aja kadang-kadang harganya berubah. Kadang naik, kadang turun gitu. Jadi kalau umpamanya kita menerima saham, maka kita menggunakan dampak pengukuran ulang, ya. Jadi kalau umpamanya ketika saya terima harga sahamnya ini masih 100 juta, begitu kita jual ternyata harganya 75 juta, nggak apa-apa. Ini namanya dampak pengukuran ulang yang 25 juta. Nah, pengakuan, ya. Penerimaan harta benda wakaf bergerak selain uang ini diakui sebagai aset, ya, yang diwakafkan jika dimiliki sepenuhnya oleh wakif. Kalau wakif tidak memiliki sepenuhnya tentang aset ini, maka dia tidak boleh diwakafkan. Contoh umpamanya, ya, ada orang meninggal, ya, dia meninggalkan mobil, kemudian oleh kakak sulungnya mobil itu diwakafkan, padahal dia masih punya adik, ya, sehingga ini nggak boleh gitu, ya, kecuali kalau adiknya semua ahli warisnya setuju. Baik, kalau gitu mobil ini kita wakafkan saja gitu, ya, itu baru boleh diterima. Tapi kalau cuma kakaknya saja nggak boleh gitu, ya. Ini ada kasus BMT di Bekasi begitu. Jadi ketika ibunya menjaminkan aset, ya, aset rumahnya itu ke BMT, kemudian ibunya meninggal gitu. Nah, saudara yang lainnya protes, datang, ya, dituntutlah BMT. Padahal BMT nggak salah karena ibunya juga mau memberikan jaminan gitu, ya. Nah, itu ini rupanya sang sang apa saudaranya yang mengajak ibunya ini, ya, dianggapnya katakanlah dia membohongi saudaranya yang lain gitu, ya, untuk mendapatkan uang. Dia menggunakan sertifikat orang tuanya, dan ketika orang tuanya meninggal, wah, terjadi keributan gitu. Ini juga bisa terjadi kepada wakaf, ya. Jadi ketika mobil itu sudah diberikan dalam bentuk wakaf, ya, karena tidak diurus, nggak ada akta ikrar wakafnya, nggak diurus balik namanya,
nggak diurus juga apa namanya surat-suratnya, ya. Maka yang terjadi adalah ketika orang itu meninggal, anaknya menuntut, maka anaknya secara hukum dia bisa mengambil gitu. Nah, makanya di dalam pedoman ini harta benda wakaf bergerak selain uang ini baru diakui kalau asetnya ini adalah milik sepenuhnya dan sudah beralih gitu ya, beralih secara kendali ya, pengalihan hak atas manfaat ekonomi atas aset wakaf ya. Jadi penerimaan HBW bergerak selain uang diakui pada saat terjadi pengalihan hak ya. Jadi kalau umpamanya belum dirubah ya sudah, artinya ini belum bisa diakui ya. Kemudian dalam penerimaan itu ada kenaikan dan penerimaan wakaf bergerak ya. Karena proses pertukaran ataupun karena penambahan nilai aset bisa aja ya ada terjadi kenaikan. Pak, mobilnya biar saya tukar yang bagusan sedikit lah. Karena ini wakaf biar saya tukar yang bagusan dikit ya. Mobil tersebut yang satu ini harganya katakanlah 50 juta, ditukar lagi yang bagus harganya 100 juta, itu ada kenaikan. Nah, kenaikan yang 50 juta itu bukanlah sebuah penghasilan, melainkan dampak pengukuran ulang ya karena adanya pertukaran ya sehingga aset wakafnya pun dicatat meningkat. Nah, penurunan sama juga kayak kenaikan gitu ya. Jadi kalau umpamanya pada saat diterima mobil ini ya katakanlah 50 juta nilainya, baru dipakai beberapa bulan udah rusak gitu ya. Udah rusak ya. Kalau mobil itu dikelola untuk urusan sosial, maka nggak perlu pakai beban penyusutan lagi. Wakafnya menjadi mu'akkad. Ya, mu'akkad itu artinya wakafnya mengikuti usia daripada barang yang diwakafkannya. Kalau usianya ya cuma sampai 5 tahun. Nah, dasar pengukuran HBW menggunakan nilai buku. Ya, nilai buku itu misalnya diperoleh mobil ini harganya 50 juta rupiah. Kalau baru belinya 200 juta, sekarang nilainya sekitar 50 juta nilai bukunya. Maka itulah yang diukur. Assalamualaikum. Halo, halo. Iya. Lanjut, Pak. Ya, Halo. bisa ya? Lanjut, Pak. Masih tersambung, Pak. Masih ya? Mohon maaf. Masih. Sampai mana tadi? Ini saya ada di hotel jadi agak ini ya. Ini bergerak selain uang ya. Tadi ini ya, sampai sini ya pengukurannya. Dasar pengukuran HBW bergerak selain uang ini menggunakan nilai bukunya ya. Jadi kalau apabila kita menerima mobil ambulan ataupun apapun ya, kita lihat nilainya, berapa nilainya ya. Nilai bukunya. Nah, kemudian apabila terjadi pertukaran ya, maka juga kita lihat nilainya. Kalau dia meningkat, itu yang akan kita bukukan ya. Nah, ini penyajian. HBW bergerak selain uang disajikan sebagai aset lancar ataupun aset tidak lancar ya, aset tetap ya. Kalau umpamanya dia mobil, maka dia menjadi aset tetap ya, aset tetap ataupun aset tidak lancar. Kemudian di sisi lainnya di pasifannya itu dia dicatat sebagai HBW bergerak selain uang ya. Nah, HBW ini merupakan komponen daripada aset neto ya. Aset neto itu terdiri dari harta benda wakaf yang bersumber dari wakif atau harta benda wakaf yang bersumber dari hasil pengelolaan. Nah, kemudian penurunan daripada penerimaan harta benda wakaf bergerak selain uang ya, karena usia ekonomi ini ya disajikan sebagai dampak pengukuran ulang di dalam rincian ya dalam aktivitas
aset wakaf. Jadi dalam laporan wakaf itu ada namanya aktivitas wakaf ya. Nanti kita kalau mudah-mudahan waktunya sempat saya akan tampilkan contoh-contohnya ya. Nah, ini pengungkapan. Setiap nilai perolehan HBW bergerak selain uang diungkapkan jenis HBW, tahun pembuatannya itu harus dicatat ya. Kemudian selisih lebih dan selisih kurang. Ya, setiap nilai perolehan HBW bergerak selain uang diungkapkan jenis aset wakafnya juga ya. Jadi jenis-jenisnya apa nih? Emas ini itu ada diungkapkan ya. Nah, ini contoh jurnalnya. Nah, pada saat penerimaan masuk aset tetap, kemudian kreditnya harta bergerak selain uang. Contohnya misalnya mobil. Mobil itu adalah aset tetap. Mobil itu harta bergerak selain uang. Kemudian emas misalnya. Debit rekeningnya emas, kreditnya adalah HBW bergerak selain uang. Ya. Bagaimana ketika terjadi selisih kenaikan nilai aset? Ya. Misalnya harga emas ini melonjak naik pada waktu kita terima ya, harga emas 1 juta 1 gramnya. Tapi begitu kita jual ternyata naik dia ya. Katakanlah naik 500.000 rupiah ya. Jadi kalau 15 gram itu 15 juta dia naik ya. Ada kenaikan umpamanya ya. 15 juta. Maka debit rekeningnya adalah DPU aset tetap ya. Kalau emas itu logam mulia. Aset tetapnya apa ya? Kemudian kreditnya harta bergerak sehingga 15 juta ini akan menambah aset tetap yang 200 juta ya. Menambah harta benda wakafnya. Jadi wakaf ini bisa bertambah. Intinya kalau dampak pengukuran ulang ini dia bisa meningkatkan wakaf, bisa juga dia menurunkan nilai wakaf ya. Jadi kalau kita sudah bicara DPU dampak pengukuran ulang, maka wakafnya bisa bertambah, bisa berkurang ya. Tergantung real di lapangan asetnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau naik juga DPU, kalau turun juga DPU juga ya. Kemudian pada saat penjualan aset benda harta benda wakaf bergerak selain uang ya. Bank menerima 185 juta ya, maka aset kendaraannya yang tadi itu kalau kendaraan itu 185 juta ya. HBW bergeraknya 185 menjadi wakaf uang ya. Jadi yang tadinya wakaf benda apa HBW-nya bergerak selain uang karena bentuknya mobil ya, bentuk HBW-nya mobil, kemudian dijual, maka beralih dari bentuk mobil menjadi bentuk uang, maka berubahlah menjadi wakaf uang ya. Nah, sekarang akuntansi HBW uang ya. Nah, HBW uang ini adalah wakaf uang baik itu permanen maupun temporer. Ada juga wakaf melalui uang ya. Ya, jadi wakaf uang ini ternyata ada macam-macam juga gitu ya. Padahal di peraturannya cuma muncul wakaf uang namanya ya, di undang-undang maupun di peraturan PMA-nya, peraturan pemerintahnya dia menyebutkan wakaf uang ya. Tapi dalam prakteknya macam-macam nih. Najir menyebutnya wakaf uang itu sebagai wakaf tunai. Kemudian ada lagi daripada kalau ke LKS PWU susah diambil Pak, mendingan udahlah dibikin wakaf uang itu wakaf melalui uang gitu ya. Jadi seolah yang dilaporkan itu wakaf melalui uang. Padahal wakaf melalui uang itu ada objek wakafnya. Apa objek wakafnya ya? Kalau kita lihat di berkah wakaf itu atau crowdfunding ya, di bank-bank ada crowdfunding itu, dia memunculkan program ya. Sumur resapan, wakaf sumur resapan ya, maka itu namanya wakaf melalui uang gitu ya, karena objek wakafnya adalah sumur resapan. Wakaf produktif ketahanan pangan ya, maka wakafnya itu adalah wakaf melalui uang gitu ya, untuk ketahanan pangan ya.
Jadi jangan wakaf uang yang dialokasikan untuk sektor real gitu. Kenapa? Karena memang amanahnya itu wakaf uang ini lebih layak ditaruh segmen keuangan supaya apa? Resikonya kecil, beban operasional juga kecil gitu ya. Sehingga nazir memiliki keuntungan yang pasti. Itu intinya seperti itu. Nah, ada WUD ya. WUD ini wakaf uang temporer. Ya, wakaf uang temporer ini terbagi menjadi 2 jangka waktu, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu kalau wakaf uang temporernya kurang 1 tahun. Wakaf temporer lebih dari 1 tahun jangka panjang. Nah, ini sangat menarik buat BMT nih untuk bikin campaign ya, bikin campaign uang Anda utuh, pahala Anda mengalir seperti mata air yang tiada henti, gitu kan? Bayangkan orang sedekah uangnya kembali, pahalanya mengalir terus. Ini hanya ada di wakaf temporer, ya. Kalau di BPRS nih banyak orang yang mau nih deposan-deposan yang kayak itu, Pak mau nggak Bapak uangnya utuh tapi pahalanya mengalir terus gitu. Oh gimana caranya? Bapak wakafkan secara temporer, depositokan ke kami, biarkan bagi hasilnya buat mauquf alaih gitu. Pokoknya Bapak tidak hilang ya. Karena dia orang kaya, wah dia senang saja. Ya sudah kalau gitu saya deposito 100 juta ya. Silakan aja bagi hasilnya diambil. Pokoknya nanti 1 tahun depan ini mau saya ambil yang 100 juta gitu. Ini wakaf temporer, ini bisa dilakukan di BMT gitu ya. Di Jawa Timur ini banyak yang melakukan seperti itu. Datang kepada pengusaha ya, ditawarkan Bapak mau nggak dapat pahala yang mengalir terus menerus gitu, tanpa harus kehilangan uang Bapak gitu. Sedekah yang bisa kembali itu hanya di wakaf temporer gitu. Ya. Akhirnya banyak tuh BMT yang punya deposito milik orang lain, milik orang kaya ini yang tidak meminta bagi hasil, tapi bagi hasil langsung masuk ke Baitul Mal. Jadi bisa dialokasikan ya. BMT-nya punya funding, Baitul Malnya dapat hasil gitu. Nah, ini wakaf uang temporer ini luar biasa sebenarnya. Ya. Kemudian kalau wakaf permanen mah loss ya. Tapi kalau wakaf uang temporer dia pakai jangka waktu ya. Hanya jangka waktunya jangan di bawah 1 tahun ya. Jadi saya pernah temui beberapa waktu yang lalu itu di daerah Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Timur itu nggak boleh saya bilang nazir menerima wakaf uang temporer di bawah 1 tahun gitu. Termasuk juga di bawah 1 juta itu tidak boleh. Wakaf uang temporer dibatasi 1 juta, jangka waktunya 1 tahun. Ya. Nah ini tinggal pinter-pinter marketing untuk mengemas supaya apa? Secara funding mix-nya BMT-nya dapat, secara tabarunya ya, sang tolong menolong dana itu ya, ini Baitul Malnya juga dapat kebagian dari bagi hasil itu. Jadi luar biasa nih perpaduan antara Baitul Mal dengan Baitul Tamwil ya. Kemudian wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang ini adalah sejumlah uang yang diterima nazir ya dari wakif secara cash maupun transfer maupun melalui media digital ya, crowdfunding tuh kan sekarang udah banyak ya, crowdfunding itu ngumpul ya, link aja syariah, kemudian ada Kitabisa.com, ada macam-macam lah tuh platform digital sekarang ini ya. Ternyata ini sangat banyak membantu. Nah, bagaimana pengakuannya wakaf uang? Nah, penerimaan harta benda wakaf uang ini diakui pada saat diterima secara tunai ya. Secara tunai ataupun transfer, maka dia bisa diakui ya. Kemudian penerimaan wakaf uang temporer diakui selama masa perjanjian ya antara nazir dengan wakif. Kemudian
wakaf uang yang sudah jatuh tempo dan belum dikembalikan, maka dia diakui sebagai titipan, tidak boleh digunakan karena dia masuk kategori titipan yad amanah, ya. Yad amanah. Yad amanah itu adalah tidak boleh dipakai, ya. Wadiah yad amanah itu tidak boleh digunakan. Yang boleh digunakan itu adalah wadiah yad domanah, ya. Kemudian penerimaan HBW melalui uang ini diakui sebagai sarana pembelian aset secara produktif yang digunakan sebagai sarana sosial. Jadi dia diakui itu hanya sebagai pembelian sarana, ya, sarana aset wakaf baik yang sifatnya produktif maupun yang sifatnya sosial. Nah, sekarang ini kan ada nih lagi ngetren, ya, wakaf produktif rumah makan, ya. Kalau di Bandung ada juga tuh Synergy Foundation, ya, Ampera, ya. Kemudian di beberapa tempat ada lagi namanya rumah makan sederhana, ya. Dia ngumpulin, kemudian dia kerjasama dengan warung Padang dibuat tuh rumah makan wakaf produktif, ya. Itu wakaf melalui uang seperti itu. Nah, HBW melalui uang ini diakui sebagai titipan kas sementara sebelum digunakan. Artinya wakaf melalui uang ini ada objeknya. Selagi dia belum berubah menjadi objek, maka dia menjadi titipan kas aja, ya. Titipan kas yang nggak boleh dipakai nih, nggak boleh dipakai dulu, kecuali kalau umpamanya di tabungan, ya, tabungan mudharabah, ya, nggak apa-apa. Tapi kalau dipakai untuk dikelola untuk yang lainnya itu nggak boleh. Jadi kalau umpamanya dana ini sebenarnya untuk pembelian ambulan, kemudian karena belum sampai kuotanya untuk membeli ambulan, kemudian dipakai dulu, itu tidak boleh, ya, wakaf melalui uang. Nah, kemudian penerima manfaatnya juga ini diakui pemanfaatnya berdasarkan kesepakatan antara wakif dengan nazir. Kalau kata wakif, tolong ini nanti hasilnya diberikan ya ke komunitas ini, komunitas itu. Nah, itu nggak apa-apa, tinggal di antara dimingkum aja, saling ridho antara sesamanya gitu ya, antara wakif dan nazir dalam pembelian hasil, penunjukan hasil mauquf alaihnya, ya. Nah, untuk pengukurannya adalah menggunakan mata uang rupiah. Jadi baik yang sifatnya wakaf uang temporer, wakaf melalui uang ataupun wakaf uang permanen, jika dalam mata uang asing maka dia harus dinilai kurs rupiah, ya. Bagaimana cara mengukurnya? Ya, kalau untuk melalui transfer mata uang asing ini nggak ada masalah karena biasanya bank langsung mengkonversi dari mata uang asing kepada rupiah. Tapi yang repot ini adalah ketika kita menerima langsung secara cash. Kata kita menerima uang dalam US dollar, ya. Pada saat kita menerima $1.000 sebagai wakaf, ya, maka yang kita catat itu adalah nilai kurs yang berlaku di Bank Indonesia. Itu yang kita catat. Ketika kita tukar pada money changer ataupun pada pihak lain, ternyata ada selisih gitu. Baik itu selisihnya lebih atau selisih kurang. Maka selisih itu disebut dengan dampak pengukuran ulang, ya, dampak pengukuran ulang. Nah, ini repotnya lagi adalah kalau wakaf temporer dalam bentuk mata uang asing. Nah, ini sangat sulit sekali. Artinya apa? Nazir harus meyakinkan kepada si wakif yang memberikan mata uang asing itu bahwa kalau memberikan dalam mata uang asing untuk wakaf temporer, pastikan untuk pengembaliannya maka nilainya bisa kurang, bisa lebih gitu. Jadi kalau dia mewakafkan $1.000 pada saat jatuh tempo bisa jadi kurang dari $1.000, bisa jadi lebih dari $1.000. Tinggal berapa nilai kurs yang berlaku pada saat itu, ya. Jadi misalnya pada saat kita menerima wakaf temporer mata uang asing, katakan $1.000 itu 14 juta. Ya. Begitu kita akan kembalikan 1 tahun kemudian, ternyata kursnya sudah bukan 14.000 lagi, 16.000 kursnya. Ya.
berarti ada selisih 2.000 ya kursnya. Maka kita nggak bisa mengembalikan dia 1.000 US dollar. Ya, kita akan kembalikan dia berapa besar? 1.000 dibagi 16.000 ya. Kan 14.000 nih, 14.000, 14 juta ya. 14 juta ya. Nah, sekarang tinggal 14 juta dibagi 16.000. Nah, itulah nilai dolar yang akan kita kembalikan kepada si wakif temporer. Nah, makanya pada saat kita menerima wakaf temporer dalam bentuk mata uang asing, harus wakifnya dikasih tahu bahwa standar ukur wakaf di Indonesia ini menggunakan nilai rupiah. Ya. Jadi kalau umpamanya dia mewakafkan secara temporer 1.000 US dollar, maka kita nerimanya bukan 1.000 US dollarnya, tetapi nilai rupiahnya berapa? 1.000 US dollar pada saat kita terima. Kalau nilai saat kita terima ini 1.000 US dollar sama dengan 14.000, ya, maka pada saat kita mengembalikan juga harus 14.000, bukan 1.000 US dollar lagi. Nah, pada saat kita kembalikan ternyata kurs dolarnya naik 2.000, 16.000 gitu. Maka bukan lagi 1.000 dolar ya. 14 juta dibagi 16.000 ya. Maka itulah yang kita berikan, nilainya bisa kurang dari 1.000 dolar. Tapi kalau umpamanya ternyata kurs dolarnya ternyata lagi menguat rupiahnya nih ya. Waktu kita catat 14.000 ternyata sekarang nilai dolar 10.000, ada selisih lagi 4.000 gitu ya. Maka uang yang kita kembalikan ini ya tentunya lebih daripada 1.000 US dollar ya. 14.000 ya, 14.000 dibagi 10.000 ya, Pak. 10.000 ya, 10.000. Jadi kalau umpamanya 1 dolarnya 10.000, sementara uangnya ada 14 juta. 14 juta dibagi 10.000, dia mendapat 1.400 dolar pengembaliannya. Ya. Kok uang saya 1.400, saya kan ngasih 1.000. Iya, karena kita menggunakan kurs rupiah pada saat wakaf. Kenapa pakai rupiah? Karena itulah peraturan yang ada di Indonesia. Nah, penyajian wakaf uang temporer disajikan sebagai liabilitas. Dia bukan masuk kategori aset neto, tapi masuk kewajiban. Nah, WUT yang diterima jangka waktu kurang dari 1 tahun, maka kewajibannya jangka pendek. Sementara kalau wakaf uang temporer, WUT yang diterima jangka lebih dari 1 tahun, maka dicatat sebagai kewajiban jangka panjang. WUP disajikan sebagai ABW bergerak uang dalam proses aset neto. Jadi ada aset neto ya. Begitu juga WUP yang diterima dalam bentuk mata uang asing yang belum ditukar ya, disajikan sebagai kas mata uang asing yang dinilai berdasarkan kurs yang berlaku ya. Kasnya kas mata uang asing tapi nilainya nilai rupiah ya. Kita boleh menggunakan nilai rupiah seperti itu. Nah, selisih kurs lebih ataupun kurang dalam penukaran mata uang asing, maka disajikan sebagai dampak pengukuran ulang pada laporan aktivitas wakaf. Ya. Nah, wakaf melalui uang disajikan sebagai penerimaan wakaf uang yang akan digunakan untuk pengadaan wakaf bergerak maupun tidak bergerak sesuai peruntukan sebagai aset netonya. Nah, kemudian pengungkapan HBW bergerak uang, ya, pengungkapan HBW bergerak uang ini setiap nilai perolehan wakaf uang perlu diungkapkan jenis mata uang, ya. Jangka waktu penerimaan WUT harus diungkapkan berdasarkan jangka pendek atau jangka panjang. Jadi dalam neraca posisi itu dia ada jangka pendek atau jangka panjangnya. Nah, selisih lebih dan kurang akibat dalam pengukuran ulang ini, ya, maka dia harus diungkapkan tuh berdasarkan tanggal penerimaannya. Pada kapan dolar itu ditukar gitu ya, dia harus diungkapkan. Nah, penerimaan wakaf melalui uang harus diungkapkan peruntukan wakafnya. Ini saya dapat wakaf melalui uang untuk apa? Untuk ambulan,
Yang satu lagi untuk apa? Untuk pembebasan lahan. Yang satu lagi apa? Untuk pembangunan masjid umpamanya gitu ya. Jadi dia harus diungkapkan. Nah, ini contoh daripada jurnal ya. Pada saat penerimaan WUT mata uang rupiah di bawah 1 tahun, kasnya bertambah 100 juta, kemudian penerimaan WUT jangka pendeknya 100 juta. Di atas 1 tahun begitu. Penerimaan WUT jangka panjang 500 juta. Maka dia masuk ke dalam kewajiban ya, liabilitas dan bukan masuk sebagai aset neto. Nah, pada saat penerimaan WUT atau mata uang asing baik secara kas maka dia harus menggunakan kurs tengah BI ya. Kita bisa lihat kurs BI-nya sekarang sekian mata uang asing gitu ya. Kemudian apa namanya? Ketika ditukar ternyata ada selisih ya. Selisih kurang maupun selisih lebih di dalam mata uang asing itu. Maka sudah pasti itu adalah dampak pengukuran ulang ya. Nah, ini contoh misalnya jika terjadi selisih lebih ya, bank menerima 14.200.000, maka kreditnya kas uang asing 14 juta, penerimaan DPU, WUT dan WUP 200.000 rupiah. Nah, selisihnya ini adalah dampak pengukuran ulang. Begitu juga ketika terjadi selisih kurang ya. Nah, ini terjadi selisih kurang. Nah, pada saat penerimaan harta benda wakaf temporer mata uang asing melalui transfer bank, rekening bank 14 itu penerimaannya kas 14 juta. Pada saat pengembaliannya 14 juta juga. Jadi kalau dikonversi ke US dollar, maka dolarnya bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, ini pada saat penerimaan mata uang asing ya. Kasnya bertambah 200, penerimaannya wakaf melalui uang 200 ya, HBW, WMU ya. Penerimaan wakaf melalui uang dicatat sesuai dengan peruntukan. Contohnya untuk pembelian ambulan, tanah, bangunan, wakaf ya. Oke, ini saya akan coba kasih contoh sedikit lagi ya, Kang Edwin ya. Boleh, Ustaz. Boleh saya tampilkan Excel-nya, Kang? Sebentar aja. Ya. Emang enggak Ustaz, boleh. Nah, kira-kira begini transaksinya ya. Jadi biasakan kita membuat kertas kerja seperti inilah. Misalnya ini penerimaan wakaf tidak bergerak. Ada kebun sawit, ada tanah darat, rumah susun, bangunan. Berapa nilainya? Nama wakifnya siapa? AIW-nya ada apa tidak? Sertifikatnya ada apa tidak? Bagaimana gitu kan? Ini sertifikatnya hak guna usaha, AIW-nya nggak ada, itu tidak boleh dicatat, gitu ya, nggak boleh dicatat. Kenapa nggak boleh dicatat? Karena syarat untuk peralihan hak kepemilikan itu ya menjadi hak wakaf, dia harus ada pelepasan kalau hak usaha. Siapa? Ya pemerintah yang punya hak untuk melepaskan asetnya, ya termasuk HGB juga. Kalau hak milik bisa langsung diproses di notaris ataupun langsung ke BPN, Badan Pertanahan. Nah, kemudian ini wakaf melalui uang, ya wakaf melalui uang ini contohnya misalnya pengadaan ambulan, nilai yang diperoleh baru 150 dari 200 juta, baru 150.000. Pembangunan pesantren 5 juta, pembebasan lahan 2.500.000. Ini wakaf bergerak selain uang. Kita dapat saham, dapat emas batangan, dapat mobil ambulan, dapat obligasi, dapat saham kecap gitu ya. Ada wakaf bergerak lainnya. Pokoknya semua wakaf bergerak selain uang ini ditulis ya di sini. Nilai perolehannya berapa, wakifnya siapa, AIW-nya. Nah, biasanya wakaf bergerak selain uang ini nggak pernah dibuat AIW karena nggak ada AIW-nya. Seharusnya AIW-nya notaris. Cuma permasalahannya kalau kita nunjuk notaris sebagai PPAIW, pejabat pembuat akte ikrar wakaf, siapa yang mau membayari gitu kan? Siapa yang mau bayar nih? Notaris. Kan harus bayar kalau notaris.
Kalau LKSPWU gratis. Kalau KUA juga gratis gitu. Kalau notaris siapa yang membayar gitu kan? Makanya banyak sekali najir-najir yang menerima ini nggak ada AIW-nya gitu. Contoh misalnya mobil ambulan, mana mobil ambulan Anda dapat mobil ambulan 6 dari perusahaan gitu kan? Mana ininya? Tidak ada Pak katanya. Yang ada semua yang surat-suratnya seperti ini, tapi ini wakaf ya. Bagaimana kita bisa membedakan antara ini wakaf dengan ini aset yayasan? Nggak bisa beda, nggak bisa dibedakan kalau nggak ada AIW-nya. Kalau ada AIW-nya, oh iya benar ini wakaf gitu. Berarti kalau nggak ada AIW-nya, ya udah ini perusahaan gitu, milik perusahaan. Ya. Nah, kemudian ini wakaf uang, ya. Wakaf uang ini ada yang dari individu, ada yang dari organisasi, ada dari korporat. Nanti yang individu biasa dicatat dalam format tersendiri gitu ya. Artinya dia setnya sendiri dia. Kertas kerjanya sendiri, organisasi juga. Nah, masuk di Excel ini Excelnya sebenarnya sudah jadi rumus ya, sudah saya buat rumus sehingga semua yang tertulis di Excel ini ya ini sudah bisa dilihat jurnalnya. Oh, jurnalnya udah masuk semua. Ini jurnal-jurnalnya. Kemudian ini buku besarnya. Nah, buku besarnya juga sudah masuk ya. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat laporan perubahan ya. Ini aset lancarnya ya. Ini chart of account-nya. Jadi ini kita laporan apa? Wakaf yang 5 itu sudah bisa dengan hanya sekali input di transaksi harian maka sudah muncul. Jadi nanti di dalam e-service ya dalam pelaporan wakaf ini cukup yang ditulis ini aja nih ya. Nanti para teman-teman nazir BMT ini cukup masukkan ke e-service itu ininya ya nilainya. Kalau nggak ada wakaf tidak bergerak lewatin aja. Ada wakaf melalui uang nggak? Oh ada, tulis untuk apa gitu kan. Kemudian ada wakaf bergerak selain uang nggak? Kalau nggak ada, oh dilewat. Ada wakaf uang nggak? Ada. Dari mana? Individu, organisasi, korporat, ya dia bisa masuk. Ya. Kemudian ada wakaf temporer ada nggak? Ada. Tulis 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tergantung wakaf temporernya. Ya. Nah semuanya ini sudah dengan cukup menulis seperti ini ya cukup di transaksi hariannya dalam e-reporting ini maka teman-teman aja sudah bisa ngelapor tuh laporannya sudah bisa berubah sendiri. Saya pernah punya teman ya. Ini posisi keuangan kemudian ini rincian aset ya rincian asetnya sudah ada kemudian ini aktivitasnya ya aktivitas wakaf ini penghasilan ya. Ini penerimaan wakaf temporer, ini pengelolaan pengembangan kalau ada hasil ya. Nah, kemudian ini arus kasnya, ini semuanya sudah ada ya. Jadi mungkin itu saja dari saya untuk hari ini ya. Nanti kalau ingin lebih lengkap lagi memang harus ikut pelatihan ya. Ada yang dilaksanakan oleh wakaf mulia ya, wakaf mulia ataupun gerakan wakaf juga ada juga sih ya. Saya rasa itu ya Pak Kang Edwin, Kang Ivan. Dari saya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Syukur Ustaz, alhamdulillah secara gamblang dan secara garis besar teman-teman mudah-mudahan ini kita dapat insight untuk mempersiapkan pelaporan terutama pengelolaan wakaf di lembaganya masing-masing. Ya mungkin kita butuh penegasan Ustaz yang kemarin disampaikan di waktu di HIK tentang sertifikasi nazir. Jadi kemarin itu kita dapat informasi bahwa salah satu pengurus di BMT ini wajib tersertifikasi sebagai nazir. Ustaz, boleh disampaikan Ustaz? Iya betul. Baik teman-teman BMT sekalian, untuk menjadi nazir ini adalah entitas ya, entitas nazir. Jadi dia punya kompetensi sehingga dalam wakaf core principle nanti yang akan dimunculkan semua yang namanya nazir dia harus memiliki sertifikat profesi ya. Sertifikat profesi kompetensi nazir yang dikeluarkan oleh BNSP ya. BWI sudah mendirikan LSP ya, LSP Lembaga Sertifikasi Profesi yang nanti melakukan kenajiran. Nanti bisa saja Gapoksa ya, Gapoksa ini bekerja sama dengan BWI untuk pengadaan pelatihannya ya, pelatihan daripada sertifikasi profesi.
Nanti profesinya nanti ada beberapa skema, ada 8, cukup pilih salah satu skema saja ya, misalnya apakah skema khusus manajer atau skema khusus pelaksana ya. Kalau manajer itu biasanya perencanaan, dia membuat perencanaan. Kalau pelaksana, staf manajer itu dia pelaksana untuk melaksanakan bagaimana dia melaksanakan aktivitas harta benda wakafnya ya. Ini dilakukan oleh GWI ya, Gerakan Wakaf Indonesia di Surabaya atau Wakaf Mulia Center di Pekanbaru Riau itu. Nah, teman-teman boleh silakan mau bikin sendiri atau ikut gabung keduanya atau mau ke BWI langsung ikutnya nggak per lembaga gitu ya. Mau dikoordinir atau per lembaga silakan saja karena ini merupakan sangat penting sekali pengetahuannya sehingga diharapkan nanti ke depan itu justru Baitul Mal ini yang akan mensupport daripada eksisnya Baitul Tamwil ya, Baitul Tamwil. Ya, karena kan perintah mal itu kan dia harus khud ya, khud min amwalihim shadaqatun ya. Dia harus bergerak mengambil ya, baik itu zakat, infak, sedekah ya. Ya, kemudian nanti bisa disalurkannya buat komunitas daripada anggota-anggota BMT itu sendiri ya, nggak perlu kita keluar tapi cukup diputar di BMT itu sendiri. Ya, saya rasa itu silakan nanti kalau nanti ada pelatihan untuk sertifikasi profesi saya akan kabari ke Gapoksa ya, atau nanti bisa teman-teman menghubungi Pak Nizar ya, Pak Nizar itu staf saya di Badan Wakaf Indonesia. Siap. Itu saja, Siap, Kang Edwin, silakan baik, yang mau tanya lain. Dari peserta kita open satu pertanyaan aja mungkin ya. Boleh? Kalau ada yang bertanya, silakan. Boleh saya start? Boleh, Pak Agus, silakan Pak Agus. Ya. Pak Agus Hermawan. Ya. Apa? Saya dari Baitul Mal Ibadur Rahman Sukabumi, Ustaz. Ya, silakan Pak Agus. Ya, kaitannya di kita kan BMT Baitul Mal dan Baitul Tamwil ya. Ketika kita RAT, ya itu kan pencatatan Baitul Mal dan Baitul Tamwil itu kan dilakukan kepada anggota. Nah, hanya tadi kan kata Ustadz kan kalau wakaf tidak boleh dikonsolidasikan ya. Betul. Dengan Baitul Tamwil. Nah, lalu bagaimana yang disampaikan itu apakah laporan misalkan yang laporan yang biasa disusun ke BWI kemudian dilaporkan kepada anggota atau seperti apa, Ustaz? Iya, betul. Jadi kalau entitas wakaf itu standarnya sudah ada PSAK-nya, PSAK 112 ada IAI. Seperti yang tadi saya gambarkan di Excel itu adalah PSAK-nya, contoh PSAK. Jadi laporan wakafnya itu yang dilaporkan kepada anggotanya, ya. Termasuk nanti kalau diaudit oleh KAP itu juga yang diaudit gitu, nggak kemana-mana diauditnya. Ya, jadi memang harus berdiri sendiri laporannya, nggak boleh disatukan di dalam satu neraca BMT gitu, nggak boleh. Ya, termasuk zakat juga nggak boleh dimasukkan dalam satu neraca, karena zakat juga punya PSAK sendiri, PSAK-nya 109, ya. Jadi dia harus terpisah gitu. Nggak apa-apa, anggota juga harus diberikan pemahaman bahwa wakaf itu milik Allah, bukan milik BMT. BMT itu milik anggota, sehingga wakaf itu harus tetap terjaga kelestariannya di mana dikelola oleh BMT, ya. BMT sebagai nazir, sebagai pengelola, bukan sebagai pemilik, ya. Kalau BMT kan pemiliknya anggota itu, karena badan hukumnya koperasi, ya. Koperasi boleh mengelola wakaf, tetapi bukan berarti koperasi memiliki wakafnya. Jangan sampai nanti ketika koperasinya lagi kolab, wakafnya ikut kolab, itu juga tidak boleh gitu. Ya, saya rasa itu Pak Agus ya. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Cekap Pak Agus dan teman-teman, karena kita akan masuk sesi yang kedua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, syukur jazakallah buat Ustaz Nur Excelnya boleh di-share katanya Pak Edwin. Boleh, nanti kita share di grup ya. Ya, nanti kita share. Sekali lagi kita doakan semoga Ustadz Nur Bukhari dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa sehat walafiat dan dalam kondisi rezeki yang lapang. Marhaban ya Ramadan. Amin. Mohon maaf lahir batin dari kami gabungan Koperasi Syariah Jawa Barat. Syukran Ustadz.
Afwan. Ya, saya izin pamit ya.